Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan membuat aplikasi Power Apps dari dengan template data dan template Canvas. Perbedaannya kayak mana? Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang template yang menggunakan data dulu ya, atau dari Excel-nya langsung. Nah, yang pertama itu kita otomatis dari Excel-nya kan. Nah, habis itu cara yang ini tuh metodenya pembuatan aplikasi dengan menggunakan data yang sudah tersedia, di mana Power Apps akan secara otomatis membuat aplikasi berdasarkan data tersebut. Jadi yang pertama tadi kan kita langsung ada ya, apa yang ada di file tersebut langsung jadi. Metode ini tuh sering digunakan sebagai data driven apps karena aplikasi dibangun dari sumber data. Ini langsung jadi. Nah, proses kalau yang dari otomatis atau dari with data itu, straight with data itu, proses yang dilakukan itu menggoogle file Excel ke OneDrive, memastikan data dalam bentuk table, terus masuk ke Power Apps, memilih menu create from Excel, lalu memilih filenya, memilih tabelnya, lalu create app, lalu hasil yang dihasilkan secara otomatis itu sudah lengkap, terdiri dari browse screen. Di browse screen itu menampilkan daftar data dalam bentuk galeri. Nah, pengguna ini bisa scroll dan memilih datanya. Nah, terus yang kedua ada detail screen. Nah, itu tuh untuk menampilkan informasi lengkap dari item yang dipilih. Nah, lalu yang ketiga edit screen, yang dilakukan untuk mengedit dan menyimpan data. Juga itu di start with data itu kita tinggal memasukkan rumus yang ada. Tinggal mendapatkan title-nya dan cuman tinggal menambah image atau gambarnya ya, kita pilih supaya ada gambarnya. Tapi itu tinggal masukin aja dan langsung otomatis jadi. Lalu Power Apps juga ini otomatis untuk menghubungkan data source yang ada di Excel tersebut. Bisa menambahkan navigasi antar layar, terus menyediakan tombol edit, save, dan cancel, dan menyusun layout dasar aplikasi. Nah, di start with data ini mempunyai karakteristiknya yang sangat beda, sedikit beda dengan kalau kita start with Canvas ya. Karakteristik yang ada di start with data ini, dalam proses pembuatannya itu benar-benar cepat karena Power Apps langsung mengambil dari data Excel. Dia bisa baca yang ada di Excel itu apa aja kalau Excel kita sudah benar ya. Lalu kita tidak perlu membuat aplikasi dari nol. Kita tidak perlu mendesain keterangannya, apanya, kita tinggal memasukkan rumus saja. Lalu lebih fokus ke pengguna daripada pembuatan. Jadi kalau kita ya udahlah mau cepat aja, ya udah kita pakai ini start with data aja, jangan Canvas. Kalau Canvas itu buat orang-orang yang mau estetik gitu, kayak bagus kalau misalnya diedit gitu, kalau misalnya layoutnya kayak gini kayak gitu. Terus cocok untuk aplikasi yang berbasis data dan sederhana. Kalau datanya sederhana, sebaiknya menggunakan start with data aja, soalnya lebih cepat. Kelebihannya kalau dari start with data itu cepat dan praktis. Dalam beberapa klik aja sudah langsung jadi. Tidak perlu kita pening ya memasukkan rumus ini itu, cuma memasukkan beberapa rumus saja. Lalu mudah digunakan, sangat cocok untuk pemula yang belum pernah menggunakan Power Apps. Jadi ini sangat cocok karena benar-benar sesimpel itu. Lalu minim konfigurasi. Nah, tidak perlu banyak pengaturan manual.
Nah kalau di Canvas kan kita harus ini kayak mana, itu kayak mana ya. Terus strukturnya sudah lengkap, sudah ada list, detail, dan edit tanpa harus kita membuat sendiri. Nah itu kelebihannya. Tapi setiap ada kelebihan, ada kekurangannya juga kan. Nah kekurangannya itu fleksibel, terbatas. Desain dan strukturnya itu template dari yang yang dibuatkan oleh Power Apps itu. Kita tidak bisa mengubah warna juga. Jadi template banget ya. Sulit kustomisasi lanjutan. Jika ingin fitur kompleks, tetap harus diedit manual. Lalu kurang mendalam untuk pembelajaran. Kalau kita untuk pembelajaran ini sebaiknya menggunakan Canvas ya menurut aku, soalnya itu kita lebih mengerti gimana cara pengoperasiannya di Power Apps ini. Nah yang kedua, kalau kita menggunakan cara manual atau start with Canvas. Nah cara manual ini adalah metode pembuatan aplikasi dengan memulai dari Canvas yang benar-benar kosong, di mana seluruh komponen aplikasi dibuat dan diatur sendiri oleh pengguna. Metode ini memberikan kebebasan oleh pengguna dari segi tampilan maupun dari fungsi. Nah kalau misalnya dari start with Canvas itu metodenya seperti membuat aplikasi baru, menentukan ukuran layar, menambah komponen satu persatu kayak galeri, form, button, label, image, terus menghubungkan ke sumber data. Nah sumber data ini bisa yang kita udah gunakan tadi di start with data, itu digunakan kembali aja nggak apa-apa, tapi ini kita memulai dari awal. Terus habis itu mengatur properti setiap komponen. Kita mau pilih ini di mana, itu di mana, terus menulis rumusnya. Tapi satu-satu rumusnya ya, kita harus tahu di mana letak rumus itu. Itu sih yang menurut saya agak lebih harus berpikir ya kita, supaya tidak ngeblank gitu. Membuat aplikasi layoutnya itu sesuai kebutuhan. Nah kalau misalnya yang tadi kan kita ya udah bawaan kan, kalau kita nggak mau ya tetap ada, soalnya itu bawaan. Kalau di sini kita bisa mengatur sendiri besarnya kayak apa, layout ini ditaruh di mana gitu. Nah abis itu di start with Canvas juga ini ada karakteristiknya, dibuat sepenuhnya dari nol. Karena kita membuat dari nol sampai benar-benar jadi tanpa menggunakan template ya, kita benar-benar mendesainnya sendiri. Lalu membutuhkan pemahaman lebih dalam. Nah kita tuh harus benar-benar lebih teliti dalam membuat ini, karena benar-benar agak sulit ya kalau misalnya kita tidak mengerti untuk memasukkan rumusnya. Mau di kayak tadi kan itemnya yang di atas fx itu harus diganti item, segala macam gitu harus diubah. Lebih kompleks dan detail, dan memberikan kontrol penuh kepada pengguna. Jadi yang mengatur itu pengguna, bukan si Power Apps itu, Pro Apps tersendiri. Kalau yang start with data kan kita itu dari template Power Apps-nya ya, bukan dari kemauan kita. Kalau kita nggak mau ya nggak bisa, soalnya udah template-nya. Nah ini juga mempunyai kelebihan. Nah kelebihannya itu fleksibilitas tinggi, bisa mendesain aplikasi sesuai keinginan tanpa batasan template. Karena kalau template itu kita tidak bisa mengubah-ubah, kayak mengubah warna, terus kita juga nggak bisa menulis teks yang paling atas itu kayak bisnis kita itu apa, itu kita nggak bisa. Nah kontrol penuhnya itu oleh pengguna sendiri, karena kita bisa mengatur semua komponen dan fungsi dapat diatur sendiri.
Nah, habis ini cocok untuk aplikasi yang kompleks, bisa menambahkan fitur khusus sesuai kebutuhan. Kita mau menambahkan fitur apa aja bisa, soalnya kita nggak perlu dari data. Walaupun kita menggunakan data, tapi kita bisa menambahkan data ulang ya. Terus kita juga bisa meningkatkan pemahaman, membantu konsep Power Apps secara mendalam. Kita kalau misalnya dengan Start with Design itu kita bisa lebih memahami Power Apps-nya tersendiri. Kayak misalnya aplikasi mau kita buat seperti apa, kayak ini mau gimana, mau apa, kita bisa kontrol sendiri. Jadi kalau kita udah bisa sendiri, kita tuh Power Apps ini gini, jadi kita lebih paham gitu. Terus habis itu, tapi dari desain ini juga punya kekurangan, karena setiap kelebihan punya kekurangan. Lebih sulit karena kita harus mencari di mana ini kita akan menaruh rumus supaya tidak error gitu. Karena kalau kita nggak masukin rumus yang nggak bakal bisa dipencet dan nggak bisa diubah juga. Kalau misal kita mengubah harga itu nggak bisa juga kalau kita nggak masukin rumus. Jadi kayak lebih sulit kalau kita nggak mengerti, memakan waktu. Kalau kita banyak waktu dan mau aplikasinya lebih bagus, ya kita harus butuh waktu. Nggak bisa yang sat-sat kayak yang Start with Data itu ya, kita nggak bisa yang sat-sat. Nah kalau misalnya ini bener-bener memakan waktu banget. Terus benar-benar rentan banget sama error. Nah kalau error itu kita harus mencari satu-satu, ini di mana sih yang salah gitu, dari mana sih ini yang salah, apa rumusnya yang salah. Jadi kesalahan dalam rumus juga itu benar-benar bisa menyebabkan aplikasi itu nggak berjalan secara mulus. Nah kalau perbandingan yang simpelnya itu, kalau proses pembuatan, kalau yang otomatis itu, kalau dari Excel itu otomatis, kalau Canvas itu dari nol. Kalau waktunya Excel itu cepat, kalau Canvas itu lama. Kesulitannya itu kalau dari Excel itu mudah, langsung aja. Kalau Canvas itu lebih sulit. Fleksibelnya kalau dari Excel itu terbatas, kalau dari Canvas itu sangat fleksibel. Kontrolnya itu kalau dari Excel terbatas karena langsung dari template ya. Kalau dari Canvas itu kita kontrol penuh struktur aplikasinya. Kalau dari Excel itu sudah jadi, kalau dari Canvas itu harus dibuat sendiri. Nah kesimpulannya, cara otomatis dari Excel memungkinkan pengguna membuat aplikasi dengan cepat karena Power Apps secara langsung menghasilkan struktur aplikasi berdasarkan data yang dipilih. Metode ini sangat cocok untuk pemula atau kebutuhan aplikasi yang sederhana. Sebaliknya, kalau secara manual, Canvas memberikan kebebasan penuh dalam merancang aplikasi, namun membutuhkan waktu lebih lama dan pemahamannya ya lebih mendalam. Metode ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi yang kompleks dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika kalimat-kalimat saya berlibat. Saya juga mohon ampun kalau misalnya pada Allah kalau omongan saya ada yang salah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.